Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri ATR BPN, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati para tokoh-tokoh DKI Jakarta, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja. Oleh sebab itu, tahun yang lalu telah selesai kita bangun di Bogor yang namanya Waduk Cimahi dan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tahun 2022, Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan Sodetan Ciliwung. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mokefat, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjirop yang naik ke daratan DKI Jakarta. Sekali lagi, penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun. Dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 kelurahan enggak banjir lagi. Dan dengan selesainya Sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang Bendungan Ciawi Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir kanal timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62% dari persoalan banjir yang ada di Jakarta. Artinya masih ada PR 38%. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dengan selesainya Sodetan Ciliwung, kita harapkan mengurangi banjir Jakarta, utamanya yang tadi saya sebutkan 6 kelurahan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Sodetan Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lika tuas pintu air dan menandatangani prasasti.
Hadirin sekalian, dengan demikian peresmian Sodetan Ciliwung Provinsi DKI Jakarta telah selesai diresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan akhirnya Inlet Sodetan Kali Ciliwung diresmikan juga oleh Presiden Indonesia saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, di tanggal 31 Juli tahun 2023, di mana proyek ini sudah dinanti sekali ya oleh warga DKI Jakarta untuk mengantisipasi namanya banjir di daerah Kali Ciliwung ini, teman-teman. Karena Kali Ciliwung ini memang salah satu sungai ataupun kali yang paling dikambing hitamkan ya. Berawal dari tempat yang sangat indah di Bogor sana ya, mengalir dari hilir menuju ke hulunya ataupun pesisir utara Jakarta ini berubah menjadi musibah ya teman-teman ya, yaitu banjir karena ulah tangan kita sendiri pastinya ya. Karena beberapa tahun yang lalu ini ataupun di tahun 80-an ini Jakarta aman-aman saja ya, namanya banjir, tetapi kesini-sininya ya banjir melanda di Jakarta karena ulah tangan kita sendiri, salah satunya ataupun salah duanya yaitu penebangan pohon ya, ataupun resapan air di Bogor sana semakin berkurang. Dan juga masyarakat kita yang sangat suka sekali membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan pendangkalan ya. Dan saya minta maaf ya teman-teman kalau ada suara vacuum cleaner sini. Saya ini lagi mendubbing di masjid sebenarnya, jadi agak sedikit berisik vacuum cleanernya, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar ya penjelasan Bapak Presiden tercinta kita Pak Joko Widodo bahwa penanganan banjir di Jakarta itu tidak bisa berhenti ya, harus terus dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah teman-teman. Karena memang persoalan banjir di Jakarta itu sebenarnya ada 3 hal kalau kalian mau ketahui teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir rob, hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjirop. Dan ketiga hal tersebut sudah dilakukan penanganan banjir sangat baik ya, sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Melalui yang pertama adalah banjir kiriman ya, ini diantisipasi dengan salah satunya pembuatan bendungan Ciawi Sukamahi. Tadi kalian dengar ya penjelasannya Pak Presiden bahwa aliran air dari hulu itu memang harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga turunnya nanti ke sisi hilirnya ini akan pelan, bukan air bah yang turun teman-teman. Makanya dibuatkanlah bendungan Ciawi Sukamahi untuk menahan aliran air sekitar 30% yang akan turun ke Jakarta. Terus yang kedua itu adalah hujan lokal. Nah, hujan lokal ini mengantisipasinya dari sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, teman-teman. Kalau pemerintah pusat ini yaitu Inlet Sodetan Kali Ciliwung itu sendiri yang bisa mereduksi sekitar 10% aliran air yang akan dipindahkan ke banjir kanal timur dan nantinya akan bermuara nanti di Marunda di pesisir utara Jakarta ya.
Terus yang kedua ini adalah proyek 942, ini untuk hujan lokalnya ya ataupun di tengah Jakartanya. Ini diantisipasi dengan proyek 942. Nah, inilah yang dimaksud Pak Presiden, teman-teman, kerjasama ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi proyek 942 ini miliknya Pemprov DKI Jakarta yang sudah dikerjakan dari tahun 2021, teman-teman. Dan 942 itu adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Nah, sebenarnya 942 ini, teman-teman, tidak hanya 9 polder, 4 ruang limpah sungai atau 4 waduk dan 2 sungai yang direvitalisasi. Ini sebenarnya dia perinduk proyek, teman-teman. Contohnya seperti polder Pulau Mas itu turunannya itu sangat banyak, teman-teman. Ada di polder Kampung Ambon, terus polder Kampung Betik, itu juga satu bagian dengan polder Arta Gading, teman-teman. Jadi dia perinduk proyek. Begitupun waduk dan sungai Kali Ciliwung dan museum Museum Bahariah, teman-teman, yang masuk ke proyek 942-nya DKI Jakarta. Terus yang ketiga adalah banjir rob. Ini juga sudah diantisipasi dengan mega proyek NCICD, yaitu National Capital Integrated Coastal Development. Ini proyek-proyek nasional, teman-teman, dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2017 hingga tahun 2003 ataupun terus berlanjut ya, teman-teman, karena ini setahu saya sepanjang 46 km di pesisir utara Jakarta itu nanti semuanya akan dibendung, semua akan di tanggul laut ya. Dan saat ini baru dilaksanakan itu sekitar 13 km di Jakarta, teman-teman. Jadi masih ada sekitar 36 km lagi ya yang harus diselesaikan bersama-sama dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah juga itu masuk satu proyek juga ya dari NCICD tersebut, dan setahu saya itu ada 6 yang menjadi tupoksinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama Kamal Muara, yang kedua Kali Blencong, yang ketiga Sunda Kelapa, yang keempat Nizam Zahman Timur, yang kelima Muara Angke, dan yang keenam Pantai Mutiara. Dan keenam hal ini SDA DKI Jakarta kita ini sudah melaksanakannya, teman-teman, dan terus dilakukan penyempurnaan untuk menyelesaikan mega proyek NCICD ini bersama pemerintah pusat pastinya, teman-teman. Dari semua usaha dan doa yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini dan termasuk rakyatnya juga ya, saat ini sudah mulai terlihat ya banjir-banjir di Jakarta terus surut banjirnya, dan titik-titik banjirnya juga terus berkurang, dan setiap tahunnya menunjukkan progres yang sangat signifikan sekali ya, teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di rakyatnya untuk menyelesaikan persoalan di negeri ini. Tapi tentunya dari semua usaha dari pemerintah kita pun itu harus rakyatnya juga yang bergerak ya, teman-teman. Dalam hal ini pemerintah kita sangat baik dalam menyediakan fasilitas, salah duanya itu Bendungan Ciawi dan Sodetan Kali Ciliwung maupun proyek 942. Dan tentunya rakyatnya juga harus menjaga kebersihannya, jangan membuang sampah sembarangan, karena beberapa saat yang lalu pun saya sempat operasi tangkap tangan warga di bantaran Kali Ciliwung ya, di Inlet Sodetan Kali Ciliwung. Dia membuang sampahnya sekarung seenaknya ya, sehingga itulah yang menyebabkan pendangkalan pola pikir pendangkalan sungai ya yang menyebabkan sedimentasi dan debit air yang bisa dilewatin di sungai tersebut akan berkurang. Dan ketika musim hujan tiba dan ada banjir kiriman dari Bogor dihantam dengan hujan lokal dan banjir, baru pada protes sama pemerintah. Padahal kitanya sendiri salah satunya yang membuat musibah tersebut ya, karena seyogyanya itu musibah itu datangnya dari
buah tangan kita sendiri, teman-teman. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi yuk kita sama-sama berintrospeksi diri sehingga musibah yang kita alami bisa kita minimalisir, bahkan kita hilangkan ya, ketika kita juga merubah sifat dari yang buruk menjadi yang baik pastinya. Amin. Dan saat ini kalau kita lihat ya, indah sekali ini sodetan Kali Ciliwung ya teman-teman. Ini Masya Allah, ini tangan-tangan putra putri Indonesia ini teman-teman. Kalian gak usah meragukan lagi kualitas skill insinyur dan para pekerja di Indonesia sudah sangat baik sekali, dan sudah banyak mega proyek yang sudah diselesaikan dengan sangat baik sekali ya. Salah satunya di depan kita ini itu sodetan Kali Ciliwung, dan juga Bendungan Ciawi Sukamahi, terus Stadion JIS, Formula E, itu semua tangan-tangan putra putri terbaik bangsa ini, termasuk para pekerjanya juga teman-teman. Dan di depan kita ini tertulis BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Ini menandakan bahwa ini proyek-proyek nasional teman-teman, bukan proyek daerah ya. Dan pemerintah pusat ini sebagai pelaksananya, dan pemerintah daerah ini sebagai pembebasan lahannya teman-teman. Nah ini kalian harus ketahui juga ya bahwa sejarah dari inlet sodetan Kali Ciliwung ini cukup menarik ya kalau kita kupas, bahwa dimana sebenarnya inisiator dari inlet sodetan Kali Ciliwung ini ataupun sodetan Kali Ciliwung ini sebenarnya terjadi ini ketika di tahun 2013 ini banjirnya cukup besar yang melanda di DKI Jakarta ya, yang membuat lumpuh, seingat ini lumpuh se-Jakarta ya, hampir semua wilayah banjir. Bahkan di Istana Negara pun Bundaran HI itu sampai kebanjiran ya. Sehingga pada saat itu Pak SBY di tahun 2013 sampai menelpon ke Pak Jokowi ya untuk meminta diselamatkan pertama kali warga yang terdampak banjir tersebut. Dan di saat itu pun langsung dilakukan ratas ya, ataupun rapat terbatas membahas yang paling diinikan adalah banjir, dan masukan-masukan dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Pak Joko Widodo bersama SKPD setempat untuk memberikan masukan kepada Pak SBY terhadap banjir di Jakarta. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan kerjasama Uli Amri kita, Pak SBY mengambil keputusan untuk dibuatkannya sodetan Kali Ciliwung untuk memindahkan sebesar 10% aliran air ke Kali Cipinang dan ke Banjir Kanal Timur. Dan berjalanlah proyek ini dan dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo. Tetapi di tahun 2015-2016 ini ada sengketa tanah ya teman-teman di warga Bidara Cina ini. Dan pada saat itu Pak Ahok juga melakukan kasasi ya ke Mahkamah Agung. Saya nggak ketahui ini apa alasan pastinya. Kalau saya mengira-ngira ya, mungkin permintaan warga Bidara Cina ini terlalu tinggi terhadap penjualan tanahnya ya, ataupun sebaliknya tanahnya ditawarnya terlalu rendah sehingga tidak ada win-win solution, sehingga terjadilah mangkrak di tahun 2016 teman-teman. Dan dengan berjalannya waktu, perpindahan kekuasaan, dan mulai dilakukan kembali nego-nego yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno. Dan sepertinya nego-nego tersebut berhasil sehingga dilakukan pembayaran secara apresial ya, yaitu menggunakan pihak ketiga yaitu bank. Dan di tahun 2019 Pak Anies Rashid Baswedan bertemu kembali kepada Pak Joko Widodo, sudah naik jabatannya menjadi presiden, untuk meminta restu mencabut gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok pada saat itu. Karena ini Sungai Ciliwung ya, yaitu tupoksinya ada di pemerintah pusat. Jadi Pak Anies koordinasi langsung dengan Pak Jokowi sebagai pemegang pemerintahan, sehingga pada saat itu Pak Jokowi setuju. Akhirnya dari segi administrasinya selesai ya teman-teman. Dan barulah di tahun 2021 proyek ini
resmi dilanjutkan dengan bertemunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki, dan Pak Anies, teman-teman. Kemudian dilanjutkan lagi oleh PLT Bapak PJ Heru, hingga saat ini akhirnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo ya. Dan inilah bukti-bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakatnya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada ya teman-teman. Dan ini memang kita harus berikan reward ataupun selamat kepada para pemimpin negeri ini yang telah memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya pastinya. Dan banyak masyarakat juga sedikit ini ya bertanya-tanya kenapa prosesnya lama sekali dari 2013 sampai 2023 ya rintangan-rintangan yang dihadapi di lapangan ya teman-teman. Ini bukan perkara mudah, apalagi ini dari sisi administrasinya ya. Ini sempat 2016 ini sebenarnya kuncinya di sini agak sedikit kusut. Andai di tahun 2016 ini tidak ada gugatan class action ya, mungkin proyek ini bisa lebih cepat selesainya. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi semuanya. Yang penting proyek ini sudah selesai, dan alhamdulillah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Jakarta khususnya tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini tidak merasakan lagi namanya banjir-banjir setelah proyek ini selesai. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.